mencari dulu selisih tahun dari tanggal SK dengan tanggal sekarang. Nah, caranya itu dan kita ambil rumus yang ini ya. Dan if kemudian tanggal SK-nya, tanggal sekarang, karena kita mau mencari tahunnya maka ambil year, y. Nah, berarti halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri. Seperti biasa, kita kembali lagi belajar mengenai fungsi-fungsi pada Excel. Pada hari ini kita belajar mengenai fungsi dan if. Fungsi dan if sendiri itu berguna untuk menghitung jumlah hari, bulan, atau tahun di antara dua tanggal. Kita misalkan dimulai tanggal pertama yaitu pada tanggal 1 bulan 5 2013, kemudian berakhir pada tanggal sekarang yaitu pada tanggal 5 bulan 6 2020. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, adapun rumusnya yaitu dan if, kemudian tanggal mulainya, kemudian tanggal berakhir diikuti dengan satuannya bisa Y untuk mengetahui jumlah tahun dalam periode, M untuk mengetahui jumlah bulan dalam periode, D untuk mengetahui hari dalam periode, sedangkan MD untuk mencari selisih hari dengan mengabaikan jumlah bulan dan tahun, kemudian YM untuk mencari bulan dengan mengabaikan hari dan tahun, YD untuk mencari selisih hari yang mengabaikan tahun. Nah, rumus ini akan menghasilkan hasilnya ini dari rumus-rumus setelah ini. Kita lihat di sini, saya mencoba berapa sih perbedaan dari tahun 2013 ke 2020. Ternyata perbedaannya adalah 7 tahun. Kemudian berapa bulan sih dari 2013 tanggal 1 bulan 5 dengan 5 bulan 6 2020? Ternyata selisih ada sekitar 85 bulan. Lalu ini untuk hari, berapa hari dari tanggal ini sampai tanggal ini, yaitu sekitar 2552. Nah, ini yaitu selisih dari hari dari tanggal 1 ke 5 itu kan selisih 5, dimana bulan dan tahun diabaikan. Dari tanggal 1 sampai 5 selisihnya 4 dengan bulan dan tahun diabaikan. Kemudian kita mau melihat selisih bulannya nih, dari bulan 5 ke bulan 6 selisihnya 1 dengan hari dan tahunnya diabaikan. Nah, kita mau melihat berapa selisih harinya dari tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 5 bulan 6 selisih harinya adalah 35 hari, dimana tahunnya itu diabaikan. Nah, di sini biasanya teman-teman untuk membuat suatu duk memerlukan TMT masa kerja, dimana biasanya di TMT masa kerja itu ada tanggal berapa TMT-nya dibuat. Kemudian pada SK biasanya dituliskan berapa masa kerja pada SK tersebut. Misalnya di sini tanggal 23 tahun 2 bulan, 24 tahun per bulan. Permasalahannya kita mau menghitung tanggal sekarang, itu tanggal 1 bulan 6. Biasanya untuk setting ini dibuat pada bulan 6 dan bulan 12. Nah, untuk mencari pertama-tama kita harus mencari dulu selisih tahun dari tanggal SK dengan tanggal sekarang. Nah, caranya itu dan kita ambil rumus yang ini ya. Dan if kemudian tanggal SK-nya, tanggal sekarang, karena kita mau mencari tahunnya maka ambil year, y.
selisih dari tahun SK dengan tahun sekarang, yaitu ini 3 tahun, ini 0 tahun, 4 tahun. Lalu kita cari selisih bulannya. Karena kita mau mencari selisih bulan, maka yang diambil itu yang ini, YM, rumus YM, karena kita mau ambil selisih bulan saja dan mengabaikan tahun dan harinya. Kita ambil date if tanggal SK mulai tanggal sekarang, kita ambil YM, ada kesalahan penulisan, ini ada F di depannya. Selisihnya pada tahun dan bulan adalah 2 bulan. Ini 2 bulan juga selisihnya. Ini selisihnya 8 bulan, dari tanggal 10 ke bulan 10 ke bulan 6 itu 8 bulan. Nah, tinggal kita jumlahkan masa kerja SK, tahun masa kerja SK dengan tahun yang ini, maka selisihnya 26 tahun. Bulannya juga kita tambahkan. Bulan. Jadi untuk TMT masa kerjanya yaitu 26 tahun per bulan. Ini adalah perbaikan dari menghitung TMT masa kerja yang dikomentari oleh Bang Vicky. Terima kasih untuk Bang Vicky yang telah mengomentari hasil dari perhitungan saya. Di sini ternyata dilihat ada bulan yang berlebih daripada 12 bulan. Seharusnya apabila berlebih daripada 12 bulan, maka akan hitung menjadi 1 di tahun. Nah, caranya untuk memperbaikinya itu rumusnya kita berarti ini bukan TMT masa kerja ya. Di sini berarti masih tempat kita untuk sebagai kolom bantu. Masih menjadi kolom bantu. Jadi rumusnya yaitu kita gunakan if, logika if atau jika pada bulan lebih atau sama dengan 12, maka tahun akan ditambahkan dengan 1. Jika tidak, maka dikembalikan dengan jumlah tahun tersebut. Di sini terlihat bulan-bulan yang lebih daripada 12 bulan akan ditambahkan 1. Pada bulan yang tidak lebih, maka tahunnya tetap pada tahun yang tersebut. Untuk bulannya kita ketik if jika bulannya lebih sama dengan 12, maka bulannya dikurangi dengan 12, kemudian jika tidak, kembalikan kepada bulan. Nah, inilah rumus sebenarnya. Semoga bermanfaat. Bulan dan kolom ini bisa teman-teman hidden atau sembunyikan. Sehingga yang tampil adalah TSK, TMT masa kerja. Oke, kita lanjut pelajaran selanjutnya. Misalnya teman-teman mau mengetahui berapa sih umur anak dalam bulan. Siapa yang punya anak balita kesulitan untuk mencari berapa selisih berapa sih umurnya dalam bulan. Nah, kita ambil if kita ambil yang ini M.
1 bulan. Kita tarik saja umurnya 2 tahun. Bisa kita lihat berapa sih umurnya dalam kalau seandainya 2 tahun. Kita ambil if kita ambil yang ini ya. Masih 0 tahun, karena umurnya 0 bulan kan, seperti itu. 1 tahun ini umurnya 22 tahun, ini umurnya masih 4 tahun, ini 1 tahun umurnya. Nah, bagaimana kita mengetahui misalnya umurnya, mengatakan umurnya itu 2 tahun 0 bulan, seperti itu kata-katanya. Kita ambil then if tanggal lahirnya, tanggal mulainya, kemudian tanggal yang dihitung, kemudian kita ambil there, kita buat deh kata-kata teks tahun, kemudian diikuti dan if karena kita mau ambil bulan, yang diambil yaitu nih bulan YN, selisih bulannya kita boleh menjadi bulan, teks bulan. Nih umurnya 0 tahun, umurnya 2 tahun 6 bulan, 4 tahun 1 bulan, 1 tahun 8 bulan. Demikian pelajaran tentang fungsi dan if dari saya. Apabila bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan lakukan subscribe dan notifikasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.